Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulabah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk mata pelajaran biologi. Kita akan masuk di bab kedua, yakni bab keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang akan kita capai yakni menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya, dan menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Baik, bersyukur kepada Allah SWT, kita orang Indonesia itu dianugerahi dengan tumbuhan, hewan yang begitu beraneka ragam seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita diamanai sebagai orang yang hidup dengan keanekaragaman yang beragam itu? Ya, maka kita harus belajar agar kita bisa menjaganya seperti itu. Baik, keanekaragaman hayati untuk hari ini kita akan belajar tingkatannya, tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati yang bisa kita pelajari, yaitu tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, serta keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Dapatkah kalian memberikan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, bagi kalian yang sudah membaca buku mungkin juga sudah tahu ya. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen contohnya itu keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya ya, keanekaragaman hayati misalnya kalau pada tumbuhan kita mengenal ada pohon mangga. Nah, kita mungkin pernah memakan buah mangga. Nah, buah mangga kan ada bermacam-macam ya. Ada buah mangga mana lagi, ada harum manis, ada buah mangga apel, nah, ada buah mangga gading. Nah, itu macam-macam buah mangga. Kemudian kalau pada padi misalnya, ada padi jenis IR, IP, rojo lele, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa makna keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah keanekaragaman yang terjadi dalam satu spesies atau satu jenis. Nah, perbedaan itu dikenal dengan varietas. Tadi misalnya kalau padi itu ada varietas IR, ada varietas IP, ada varietas rojo lele, seperti itu. Nah, varietas itulah kemudian yang menjadikan perbedaan pada genotip dan fenotip pada makhluk hidup pada tingkat spesies. Untuk selanjutnya kita ke keanekaragaman hayati yang kedua, yakni tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies itu keanekaragaman yang terjadi antar spesies seperti itu. Jadi dia mungkin masih dalam satu jenis ya, misalnya dalam satu suku misalnya. Nah, tapi di situ sudah terdapat perbedaan. Kita bisa melihat contohnya kucing, kemudian harimau, kemudian singa. Mereka dalam satu suku, tapi mereka berbeda jenisnya.
kita juga bisa melihat di situ mereka bentuknya sudah beda. Kemudian kalau pada tumbuhan, kalian bisa melihat pada palem-paleman. Nah, palem-paleman di situ contohnya ada kelapa, ada kurma, kemudian ada sagu. Nah, tempat hidupnya, habitatnya saja sudah berbeda ya. Habitatnya saja sudah berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ekosistem itu tersusun atas faktor-faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang tidak hidup dan faktor biotik adalah faktor hidup. Contohnya kalau faktor hidup itu ada tumbuhan, ada hewan. Kalau faktor yang tidak hidup contohnya ada tanah, air, kemudian intensitas cahaya, kelembapan udara, seperti itu. Nah, karena beragamnya susunan abiotik dan biotik itu yang menjadikan macam ekosistem itu sangat banyak gitu. Jadi antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, contoh ekosistem kalau di Indonesia termasuk ekosistem apa? Ya, betul sekali, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu ciri-cirinya misalnya banyak tumbuhan-tumbuhan besar, pohonnya besar-besar dan heterogen. Kenapa heterogen? Ya karena kan dia tumbuh sendiri-sendiri ya. Makanya itu macamnya sangat beragam. Beda lagi kalau itu sudah ditanam oleh manusia, bisa jadi itu sudah jadi hutan homogen. Kemudian contoh ekosistem lainnya ada ekosistem lumut, ada ekosistem hutan berdaun jarum, kemudian ada ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, dan ekosistem pantai. Begitu. Tentu kalian pernah ke pantai lah. Pantai itu tersusun oleh apa saja? Ada pasir, ada batuan, ada air laut, seperti itu ya. Dan ada tumbuhan-tumbuhannya, ada ikan, seperti itu. Ya baik, untuk hari ini cukup sampai di sini untuk tingkatan keanekaragaman hayati ya. Ada 3 macam. Keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Demikian kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.